mereka yang memiliki kemampuan tapi ada kendala-kendala, itu bisa ada jalan keluarnya. Kendalanya macam-macam. Nah, itulah yang kita siapkan di revisinya. Nanti kalau sudah kita umumkan. Tapi intinya adalah minat tinggi, kemampuan tinggi, tapi ada situasi yang tidak seperti pembeli di tengah ke atas. Anies hebat. Rumah DP 0 rupiah sudah laku 885 unit dari 967 unit. Ditulis oleh X Hardy dari siwar.com. Rumah DP 0 rupiah adalah program prioritas yang ditetapkan dalam Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang penyelesaian isu prioritas daerah. Awalnya ketika baru menjabat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD 2017 sampai 2022, Anies menargetkan pembangunan sebanyak 250.000 unit. Tapi sayang, itu hanya wacana dan mimpi yang terlalu jauh untuk digapai. Mau sewaras apapun, mudah diprediksi kalau proyek ini sulit terwujud. Tapi kalau demi menang pilkada dengan memanfaatkan sentimen warga kecil, lain lagi ceritanya. Makanya kita sering dengan sentilan dari Ahok, jangan bohongi rakyat demi pilkada, demi jadi gubernur. Seharusnya jujur mengatakan apa yang seharusnya dikatakan, bukan berbohong demi dipilih. Proyek DP 0 rupiah ini pun sudah bisa ditebak nasibnya. Realisasi proyek ini sangat minim karena penjualannya yang sepi dan juga pembangunannya yang terhambat. Ditambah lagi ada pembelian lahan yang diduga korupsi. Akhirnya target pembangunan hunian diturunkan dari 232.214 unit menjadi 10.460 unit dalam rancangan perubahan RPJMD. Lucunya lagi, meski sudah dipangkas targetnya habis-habisan, ibarat kepala gondrong dicukur hingga hampir botak, tetap saja nasib rumah DP 0 rupiah ini mengenaskan. Penjualan hunian itu masih jauh dari target. Buktinya, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Sarjoko mengatakan, hingga tanggal 4 Februari 2022, rumah DP 0 rupiah baru terbangun 967 unit. Dari total hunian yang ada, sekarang ini baru laku 885 unit. Program yang digadang-gadang sejak Pilkada 2017 lalu ini sudah dibangun di 3 lokasi. Di antaranya Pondok Kelapa, Jakarta Timur sebanyak 780 unit, Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat sebanyak 38 unit, dan Sentralan Cengkareng, Jakarta Barat sebanyak 138 unit. Dari 232.214 unit dipangkas menjadi 10.460, artinya pemangkasan sebesar 95,5%. Dari target pembangunan 10.460, baru terbangun 967, artinya baru terbangun sekitar 10% saja. Jadi, realisasi sebenarnya saat ini adalah 0,4% saja, target awal yang 232.214 unit. Selama hampir 5 tahun janji kampanye yang heboh ini ternyata baru terlaksana 0,4% saja. Bukankah ini prestasi yang patut diberi tepuk tangan selama 7 hari 7 malam? 0,4% ini sangat keterlaluan kecilnya. Analoginya begini guys, kalau ada yang mengatakan peluang Anda lulus kuliah hanya 0,4%, bagaimana perasaan Anda? Pasti sedih toh? Karena itu sangat kecil sekali loh, 1% pun tak nyampe. 1% pun sebenarnya sangat kecil. Ibarat dari 100 orang, Anda harus bersaing dengan 99 orang lainnya untuk menang. Berat sekali kan? Walau sisa jabatan Anies tinggal 8 bulan lagi, apakah dia bakal berhasil selesaikan janjinya? Nonsen. Pertanyaannya, kemana kelompok penjual surga yang selama ini suka keluar-keluar tentang kezaliman terhadap rakyat kecil? Bukankah ini bukan keberpihakan kepada rakyat kecil? Dari batas penghasilan 7 juta lalu naik menjadi 14 juta? Kemana mereka di saat Anies terkesan hanya memanfaatkan rakyat kecil untuk menjual janji manisnya? Atau mereka terlalu munafik saat ini, sehingga pura-pura kurang cerdas, pura-pura tidak tahu apapun? Faktanya adalah pada akhirnya rakyat kecil hanya dijadikan alat oleh Anies untuk mencapai tujuan politiknya. Mereka seolah tidak pernah mau belajar dari pengalaman selama bertahun-tahun, di mana banyak orang muncul entah dari mana saat tahun politik tiba. Muncul bak pahlawan dengan senyum penuh kelembutan, tutur kata yang sangat sopan, dengan segudang janji bombastis yang bikin mereka kelepak-kelepak di tempat. Tapi setelah itu banyak yang kemudian lenyap seolah ditelan bumi. Ahok lebih logis, dengan mengatakan warga menengah ke bawah bakal sulit beli rumah, makanya mereka ditawarkan rusun yang ukurannya lebih layak. Sewa murah dan seumur hidup. Ahok menjual kewarasan, banyak yang ogah-ogahan. Anies menjual mimpi di siang bolong, banyak yang berbondong-bondong. Nasibmu lah nak, siapa suruh kalian mau-mau aja dibuai janji manis.
yang nyesel karena pernah memilih Anies karena program rumah murah ini, silakan gigi jarimu seumur hidupmu. Sekalian, renungi kepintaran kalian saat memilih orang kaya Anies. Bagaimana menurut Anda? Itu gak dijadikan tumbal proyek pesugihan politik seperti ini. Bukan hanya pihak swasta loh yang gak mau, mungkin juga BAE juga sadar posisi mereka bisa dijadikan tumbal. Mereka tidak mau dijadikan tameng demi menyelamatkan seorang Anies Baswedan. Wow, ada 8 pejabat mundur pada era Anies. Benarkah karena tumbal ambisi politik? Ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Per 17 Mei 2021 lalu, Pujiono yang semula menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Aset Daerah atau BPA di DKI Jakarta menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya. Ketidaksanggupan memenuhi target kerja dari sang gubernur menjadi alasan mundurnya Pujiono. Namun, Pujiono bukanlah pejabat satu-satunya yang mundur pada era kepemimpinan Anies Baswedan, karena masih ada sedikitnya 6 pejabat lain dengan posisi yang tidak main-main, yakni semuanya dimulai dari Edi Junaidi, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Isunya terkait anggaran untuk influencer luar negeri. Mundurnya Edi disusul oleh Sri Mahendra, Kepala Bapeda. Dia mundur setelah muncul sorotan publik soal janggalnya anggaran terkait influencer, pembangunan jalur sepeda, serta pembelian lem Aibon, ballpoint, dan komputer dengan anggaran fantastis. Berikutnya, pejabat penting lain yang menyerah pada era Anies adalah Kelik Indrianto selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat. Orang ini mundur karena kabarnya berkinerja kurang maksimal terkait proyek mustahil rumah DP 0 yang sampai sekarang sangat jauh dari target semula. Sudah 4 nama ya. Kita lanjutkan dengan nama kelima, yakni mundurnya Kelik lantas diikuti oleh Subejo sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD yang mundur bersamaan dengan Kelik per 24 Februari 2020. Kabarnya Subejo ingin menjadi widya suara, sebutan untuk PNS yang dianggap sebagai pejabat fungsional yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mendidik dan mengajar PNS di lembaga pelatihan atau diklat pemerintah. Setelah itu seolah belum cukup, menyusul pula nama ke-6 pejabat elit mundurnya Muhammad Sani selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda. Menurut berita, eks-penasihat KPK itu berkata kalau pengunduran dirinya tidak bisa dijelaskan dengan gamblang. Tapi dia menolak kalau pengunduran dirinya dikaitkan dengan kinerja yang kurang maksimal. Lantas nama ke-7 menurut lansiran Kompas ada nama Agung Wijaksono yang dengan bijaksana seperti namanya memilih mundur dari posisi sebagai Direktur Transjakarta karena alasan keluarga. Ingat, 7 nama ini hanyalah mereka yang mundur per Mei 2021, belum termasuk Direktur Keuangan PT Jakpro Yuliantina Wangsawiguna yang mundur awal 2022 kemarin. Jadi sedikitnya ada 8 nama pejabat berpangkat keren yang mundur sejak Anies menjabat sebagai gubernur ya. 8 orang dalam kurun waktu sekitar 4 tahunan lebih sedikit bisa dibilang cukup buruk buat penilaian publik. Apalagi mundurnya sebagian nama-nama tadi terkait program atau proyek kontroversial yang selama 4 tahunan ini ramai dibicarakan publik. Apakah ini mengindikasikan bahwa menjadi pejabat tinggi di posisi terkait program unggulan Anies sangatlah berat, bahkan mustahil tercapai? Entahlah. Perlu ada riset mendalam untuk sampai pada kesimpulan tadi. Namun dalam ulasannya di kanal YouTube, Eko Kuntadi menduga bahwa kondisi itu terjadi karena ada unsur membahayakan kalau para pejabat teras itu tetap di sana. Salah satu bahaya yang bikin ngeri adalah bisa tersangkut kasus hukum, seperti kawan-kawan mereka yang kini menjadi pesakitan gara-gara kasus korupsi pembelian tanah. Ini yang disebut Eko Kuntadi dengan tumbal karena pesugihan politik yang terjadi pada era gubernur hasil pilkada terburuk sepanjang sejarah pada 2017 lalu. Sederhananya, kalau pesugihan kan biasanya ada upaya memperkaya diri atau memenuhi ambisi dan keinginan dengan mengorbankan orang lain sebagai tumbalnya. Agak-agak mirip dengan yang terjadi di Jakarta sekarang. Silakan simpulkan sendiri dengan membaca tanda-tanda dan bukti-bukti yang selama ini terjadi ya. Kalau disuruh memilih antara menjadi anak buah Anies atau BTP, juga antara Anies atau Jokowi, saya pribadi lebih memilih 2 nama yang dahulu pernah duet sebagai DKI 1 dan DKI 2 itu, yang seandainya tidak dijegal oleh politik kotor ala mafia kelas kakak pada pilkada 2017, maka pembangunan di segala bidang akan terasa lebih nyata di seantero DKI Jakarta di bawah kendali Ahok dan Jarot.
Ah, kasihan benar ketujuh orang tadi. Mungkin jabatan ideal dengan gaji bagus selama ini sudah dinikmati. Gara-gara orang yang sebenarnya lebih baik mundur sejak tahun pertamanya menjabat, mereka malah memilih melepas. Lah daripada kena batunya akibat udang yang disembunyikan dalam keadaan busuk. Tapi bukan mereka yang lakukan. Bagaimana menurut Anda? Apakah benar kondisi ini disebabkan karena semacam tumbal politik yang sedang terjadi sejak Anies memimpin Jakarta? Atau ini masih terasa wajar karena dianggap tidak becus dalam bekerja karena target yang mustahil tercapai? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?